Salam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Bersyukur jika kita boleh kembali bertemu dan kiranya kita tetap berada di dalam kasih, karunia, dan perlindungan daripada Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita perlu sekali menyadari bahwa tantangan iman yang kita alami itu terus mengalami perkembangan. Jauh lebih daripada itu, kita juga perlu waspada bahwa situasi dan kondisi yang terjadi pada saat ini merupakan sebuah peperangan spiritual yang sedang kita hadapi, yang dimana itu sangat mempengaruhi iman kita dan hidup spiritual kita di hadapan Tuhan. Mengingat akan peperangan spiritual, saya mengajak kita untuk merenungkan sebuah bagian di dalam Daniel pasal yang ke-6. Di bagian tersebut kita mengetahui bahwa Raja Darius mengeluarkan sebuah ketetapan oleh karena hasutan dari para pejabat tingginya, di mana semua orang tanpa terkecuali harus menyembah dan menyampaikan permohonan hanya kepada raja saja. Di sini Darius lupa bahwa para pejabat tingginya itu bukan hanya berasal dari kalangan Media dan Persia, tetapi juga dari kalangan Yahudi. Tentu saja bagi Daniel ketetapan tersebut merupakan sebuah tantangan yang besar baginya, sekaligus juga peperangan spiritual, karena dia memiliki keyakinan bahwa segala doa permohonan itu hanya disampaikan kepada Tuhan Allah Israel, bukan kepada manusia maupun segala bentuk patung yang diciptakan oleh manusia. Pada akhirnya, oleh karena imannya tersebut, Daniel harus mempertanggungjawabkannya dengan dilempar ke gua singa. Namun disinilah kita dapat melihat bahwa iman Daniel menyelamatkan dan menjadi kesaksian yang hidup di tengah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Lebih daripada itu, melalui iman itu jugalah Raja Darius pada akhirnya mengubah ketetapannya, di mana semua rakyat yang berada di bawah kekuasaannya harus takut dan gentar kepada Allah Israel yang disembah oleh Daniel, karena Tuhan Allah Israel telah menunjukkan kasih, anugerah, dan perlindungan yang sungguh-sungguh nyata di dalam diri Daniel. Daniel ketika harus mempertanggungjawabkan imannya, dia sama sekali tidak menerima celaka, dan singa-singa yang lapar itu sama sekali tidak melukainya. Satu hal yang dapat kita pelajari melalui kisah Daniel di pasal 6 ini, terlebih di pasal 6 ayat 11 dikatakan bahwa Daniel, demi didengarkan olehnya bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Yang perlu kita perhatikan dari ayat ini adalah frasa seperti yang biasa dilakukan olehnya. Ternyata Daniel sudah membiasakan diri untuk hidup di dalam spiritualitas yang dekat dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah merupakan gaya hidup yang setiap hari dihidupi oleh Daniel. Daniel menyadari bahwa gaya hidup yang bergaul dengan Allah inilah yang memampukan dia menghadapi tantangan yang ada. Hidup bergaul dengan Allah inilah yang membuat Daniel mampu menghadapi peperangan rohani yang harus dia hadapi. Dia tetap berada di dalam naungan Allah yang menjaga kehidupannya. Jadi inilah yang perlu untuk kita sama-sama renungkan dan pelajari dari kehidupan Daniel. Daniel membiasakan diri untuk tetap hidup bersama-sama dengan Allah, bergaul dengan Allah. Dan di tengah pandemi COVID-19 inilah kita juga perlu mendekatkan diri, hidup bergaul dengan Allah, menjadikan hidup spiritual itu sebagai sebuah gaya hidup, supaya pada akhirnya nanti kita bisa mengenal, memahami apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita, supaya apa yang terjadi tidak membuat kita menjadi jauh dengan Tuhan, tetapi membuat kita semakin memahami
apa yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi semakin kuat, kita memahami apa yang menjadi kehendak Allah, dan terlebih daripada itu, kita terus mengalami kemenangan iman bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya perenungan yang singkat ini boleh membuat kita semakin kuat, mengarahkan hati dan pikiran kita untuk bergaul karib dengan Allah, bergaul dengan Allah sebagai gaya hidup. Inilah perenungan yang bisa kita renungkan, dan satu hal di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, Paulus juga mengatakan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Baik Paulus maupun Daniel melatih diri mereka sedemikian rupa, supaya kehidupan mereka bisa menjadi kesaksian yang hidup, yang nyata di tengah situasi dan kondisi yang sulit. Kiranya Tuhan bersama-sama dengan kita menjaga dan melindungi kita sekalian. Amin.